Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga Cahaya Hati News, dimanapun anda berada, bertemu lagi kita pada konten yang insya Allah bisa menghasilkan ladang jariah ketika kita mampu menyebarkan konten ini, sahabatku, kepada teman-teman kita, saudara kita, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Qul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun kau terintimidasi. Katakan kebenaran itu walaupun kau kehilangan jabatan. Katakan kebenaran itu walaupun kau berada di balik jeruji besi. Sahabatku, hari ini dua berita yang ingin saya sampaikan sekaligus masih berkaitan dengan Al-Habibana, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktakini.com. Berita yang adil, amanah dan terpercaya. Berita yang pertama yang ingin saya angkat, sidang kedua Habib Rizik Syihab jadi parade kepongahan dan kezaliman penguasa. Betul. Ini menunjukkan kepongahan, ini menunjukkan kezaliman, dan yang luar biasanya mereka siap untuk ditertawakan oleh internasional. Masya Allah. Sahabatku, pada hari Sabtu 20 Maret 2021, apa yang terjadi, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bang Edi Channel, sidang kedua HRS jadi parade kepongahan dan kezaliman penguasa. Sidang kedua HRS yang digelar Jumat pada tanggal 18 Maret 2021 adalah tontonan arogansi kekuasaan yang amat menjijikkan. Hakim, jaksa, dan polisi bekerja sama mengeroyok HRS yang dipaksa menjadi terdakwa untuk disidang online, diseret, didorong, ditendang, dipukul. Di mana hak terdakwa? Kurang ajar, biadab, tidak ada sedikit pun etikanya. Di mana letaknya? Ini negara demokrasi, ini negara yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa tidak bisa adil? Kenapa kemarin Irjen Pol bisa hadir di dalam majelis sidang dakwah pengadilan negeri? Kenapa saat ini tidak bisa untuk Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab? Allahu Akbar. Dengan dalih menetapkan atau menerapkan protokol kesehatan COVID-19, mereka menzalimi Habib Rizik Syihab. Puluhan bahkan ratusan orang lain boleh dan bisa hadir di ruangan sidang secara fisik. Namun hal itu tak berlaku untuk seorang Habib Rizik. Apa yang kalian takutkan dengan beliau? Apa yang kalian khawatirkan dengan beliau? Selama ini lihat, beliau orang yang taat hukum. Beliau datangi kantor polisi, beliau serahkan diri beliau. Beliau tidak lari. Masya Allah, luar biasa. Persidangan kedua itu telah mempertontonkan watak asli rezim yang menjadi parade kepongahan dan kezaliman penguasa. Namun ketidakadilan tersebut justru membuat Habib Rizik kian besar dan bersinar di mata masyarakat. Kita lihat video berikut ini, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai vonis tanpa kehadiran saya. Selesai. Jadi intinya terdakwa tidak mau menghadiri. Saya tidak mau, bukan tidak menghadiri sidang yang diputar. Saya siap mengikuti sidang offline, Ya. hadir di ruang sidang setiap saat. Tapi sidang online, saya tidak siap. Kenapa? Satu, saya sampaikan alasannya. Satu, hak saya dilindungi undang-undang. Ada di KUHP pasal 154 bahwa saya harus dihadirkan di sidang. Oke, di pengadilan. Yang kedua, kalau alasannya bicara tentang perma, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung sejalan dengan undang-undang. Karena ada dua alternatif, ada offline, ada online. Alternatif pertama adalah offline. Kalau kemudian hakim mengambil alternatif online, yang kedua secara sepihak tanpa persetujuan terdakwa, saya tolak. Ini ada dia begini. Saya paham, tapi tidak mau mengikuti sidang secara online. Saya tidak mau online, titik. Maksud kami, dia sampaikan ke majelis hakim. Karena kalau hakim Saya sudah sampaikan kemarin. Karena sidang kemarin tidak sah. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Saya sampaikan kepada hakim. Iya. Selesai. Mau berapa kali? Majelis melalui penasihat hukumnya, saya terangkan juga ya, bahwa hari ini persidangan kita adalah secara online.
Dan sehubungan dengan yang disampaikan oleh saudara terdakwa tadi, karena pemeriksaan hari ini secara online, maka terdakwa tidak dikenal untuk mengikuti persidangan secara online. Dan ini akan kami sampaikan ke Silakan disampaikan, pengacara silakan sampaikan. Saya tidak mau hadir dalam ruang online. Oke. Ya. Ya. Anda ini rekam apa? Rekam apa? Sekali. Baik, ya sudah ada terdakwa ya. Ya, Tak, saya didorong. Saya tidak mau hadir. ya. Baik, Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. ya, Dipaksa, didorong, dihinakan. ya. Makasih. Silakan duduk dulu. Saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu. Saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Baik. Silakan duduk dulu. Saya jelaskan. Sidang pengadilan negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu Habib. Saya jelaskan. Duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan tenang dulu Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul Habib, betul. Makanya itu kita adili dengan baik. Dengarkan dulu saya jelaskan Habib ya. Bukan pada Habib, sudah dengar suara saya dengan jelas? dipaksa, dihinakan. Ya, Karena terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Kami mohon kepada majelis hakim untuk meneruskan sidang ini. Terima kasih majelis. Undang-undang menjamin dan melindungi saya untuk dihadirkan dalam ruang sidang. Saya minta menuntut undang-undang itu diterapkan. Ini pengadilan, ada di bawah kekuasaan undang-undang. Kok hak saya dirampas? ya baik. Jadi gini Habib, ini adalah persidangan Habib, persidangan negara. Persidangan negara, bukan persidangan pemerintah. Coba lihat di belakang saya itu tidak ada foto presiden dan wakil presiden. Itu adalah gambar burung Garuda. Masya Allah. Menandakan ini adalah sidang negara yang terhormat untuk Habib ini. Sahabatku ini rahmat Allah, lihat, sudah kita lihat videonya sahabatku ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyat dan luar biasanya tentang bahwa Habib Rizik diseret, Habib Rizik ditendang dan Habib Rizik didorong. Sahabat lihat sendiri, sampai-sampai tangan sebelah kanannya berada di belakang, ditekuk oleh seorang pengawal, entahkah itu dari pengadilan, entahkah itu dari kepolisian yang menyeret beliau ke ruang sidang online. Masya Allah. Berita yang kedua sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita yang hangat juga dari sidang Al-Habibana Muhammad Rizik pada hari Jumat kemarin tanggal 18 Maret 2021. Apa yang terjadi? Ini yang luar biasanya, yaitu tentang pendapat hukum damai lubis terkait advokat dihalangi untuk bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Masya Allah. Advokatnya Habib Rizik dihalangi masuk oleh pihak kepolisian. Ketika ditanya, jawabannya nggak tahu. Ini perintah. Perintah siapa? Nggak tahu. Ini makin lama makin bagaimana nih penegak hukum kita? Kok bisa jadi orang yang bodoh? Bisa jadi orang yang diatur-atur begini seperti kambing dan congek segala macamnya. Allahu Akbar. Ini bahaya. Kalau misalnya seperti ini tidak tahu jawabannya, bagaimana? Bentuk besok hukum yang akan datang sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat hukum damai lubis terkait advokat dihalangi untuk bersidang di Pengadilan Jakarta Timur Sabtu 20 Maret 2021, faktakini.info. Pendapat hukum terkait advokat dihalangi untuk bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jumat 19 Maret 2021. Damai Hari Lubis, Sekretaris DK.DPP KAI, organisasi advokat wajib bersikap terhadap perilaku anggota polisi arogan yang mengaku atas perintah JPU melarang dengan menahan beberapa orang advokat di pintu gerbang halaman Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar tidak dapat menghadiri persidangan mendampingi kliennya adalah sebuah peristiwa atau tragedi yang sangat memalukan. Oleh sebab itu, selain para advokat tersebut resmi serta sah persyaratan diri mereka sebagai advokat, diantaranya mereka telah memiliki BAS, berita acara sumpah sesuai aturan SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, dan juga telah memiliki identitas KTA masing-masing dari organisasi advokat, merujuk perundang-undangan terkait izin untuk bersidang, termasuk memiliki keabsahan selaku kuasa hukum melalui surat kuasa dari kliennya Habib Rizik Syihab
dalam perkara terkait melakukan kerumunan atau pelanggaran terhadap prokes COVID-19, sikap penghalangan bersidang ini pada hakikatnya justru merendahkan. Selain wibawa para advokat yang dilarang masuk pada pelaksanaan peran dan fungsi mereka di Pengadilan Jakarta Timur, juga adalah bentuk penghinaan dengan cara melecehkan wibawa peran dan fungsi daripada advokat secara umum, termasuk merendahkan harkat serta martabat dari organisasi-organisasi advokat. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lihat video berikut ini bagaimana para advokatnya Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dihalang-halangi oleh pihak kepolisian yang atas perintah JPU. Di negara ini, Pak Mahfud MD tolong ini, kami tidak boleh masuk. Kami pembela Habib Rizik tidak boleh masuk. Ada apa ini Pak? Berikan kami alasan secara hukum dan konstitusi, tolong. Kami pengacara yang resmi Pak. Boleh masuk Pak? Boleh masuk Pak? Kalau tidak ada alasan jangan larang saya masuk Pak. Bagaimana kira-kira Pak Santosa? Bapak di kepolisian sebagai apa Bapak? Posisi Bapak? Iya, kami paham hati Bapak, Kalau kami begitu, paham. begini saja Pak. Kami paham hati Bapak. Punten. Kalau Bapak tidak bisa menjawab, bisa ada nggak pimpinan Bapak yang lebih bisa menjawab dalam hal ini? Ada Pak Wakapolres, Pak saya mau Wakapolres bicara dengan Pak Sudah Wakapolres. kita klarifikasi Pak Kapolres Gimana pun Pak sama, Wakapolres Wakapolres Pak? sama. Tolong antarkan saya ke Bapak Wakapolres Pak. Bisa? Saya itu hak saya Pak, hak kami Pak. Mohon, mana Pak Wakapolres? Kami ingin bicara Pak. Datang. Jangan perlakukan pengacara seperti profesi yang tidak officium nobile loh Pak. Ya? Kepada yang terhormat Bapak Kepolisian, ya, hari Selasa kemarin kami sidang. Surat kuasa sudah diperiksa, sudah diserahkan ke hakim dan ditunda hari ini jam 9 untuk sidang lanjutan. Jadi kami sah untuk hadir. Kenapa Pak Polisi atas perintah jaksa melarang kami masuk? Ini Perintah atas perintah hakim, siapa? perintah majelis hakim bahwa hari Ini ini kami hadir jam 9. hadir jam 9. Kenapa dilarang masuk? Untuk kasus kerumunan Petamburan, ingat itu. Mengapa kami dilarang untuk masuk? Coba Pak Santosa coba tolong jelaskan kepada kami, biar kami juga nggak gagu nih Pak. Coba jelaskan, biar teman-teman pers ini tahu juga. Kenapa nih para pengacara Habib Rizik dilarang masuk ke dalam? Biar teman dasarnya, pers ini Pak? tahu juga. Jangan menaruh beliau dalam posisi Kenapa, Pak sebagai musuh Santosa? nomor 1 negara. Beliau ini anak bangsa Pak, sedang memperjuangkan hak dan hak asasi manusia beliau ya. Kalau seandainya yang lalu itu kacau dalam hal penegakan, di pengadilan ini benteng terakhir untuk memperjuangkan hak beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya minta tolong kepada kalian yang masih punya harga diri. Ini negara hukum. Untuk apa pengamanan sedemikian rupa? Buang-buang uang negara. Kami bisa melaksanakan sidang yang sederhana, murah dan berbiaya ringan. Ada apa hari ini? Minta tolong. Oke, kita masuk aja Pak ya. Jangan lama ya. Bisa, Pak, ya? Ini prokes loh Pak. Lama-lama berkerumun kita nih, bahaya Boleh, Pak. Pak, ya? Ya kita masuk Betul, aja. kami masuk berapa orang kami. Kami tidak akan berkerumun saja ke jarak beliau. Jangan begitu Pak. Kalau Bapak nggak sanggup, tolong atasan Bapak siapa? Saya minta tolong. Kami ini pengacara Pak, penegak sama dengan Bapak. Ya, integrated criminal justice system Pak. Polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Anggota di dalam juga ngapain? Anggota polisi Mau ngapain di dalam? Apa yang dijaga apa Pak? Yang dijaga itu tegaknya keadilan dan kebenaran. Kan jaga orangnya Pak. semuanya aja keluar semua. Kami ini anak bangsa Indonesia. Ada apa ini Pak? Kejaksanaan kami. Baru kali ini ada advokat dilarang masuk ke ruang pengadilan. Tolong, kami harus masuk untuk memantau jalannya persidangan. Jadi pada hari ini ya teman-teman media, Ya. dengarkan semua ini. Ini Pak Polisi ini kerja kita. Pak Polisi ini penegak hukum sama seperti kita berdasarkan undang-undang. Kita setara ya Pak ya. Mereka mengatakan bahwa pengacara Habib Rizik Syihab dilarang masuk ke dalam. Alasannya? Bapak bisa mempertanggungjawabkan? Alasannya apa? Pak Alasannya Santosa? apa? Suratnya ada? Perintah jaksa. Alasannya apa Pak Santosa? Sampaikan kepada kami. Perintah jaksa Pak. Saya catat ya Pak ya. Perintah jaksa. Siapa jaksa penuntut umumnya? Jaksanya siapa? Bisa Bapak katakan? Enggak Kami masalah paham Pak. posisi Pak Ya? Polisi, kami paham. Kami paham posisi Anda, tapi Hati tolong Pak Polisi kami bekerja paham. berdasarkan aturan Pak. Tapi Ya? jangan seperti ini Hak juga. kami sebagai pengacara advokat. diatur oleh undang-undang, ya. Diatur oleh undang-undang. Tolong, kenapa pintu ditutup Pak? Apakah keadilan tidak ada di negara Republik Indonesia ini Pak? Saya mau tanya. Siapa JPU-nya? Biar para pers ini tahu semua. Siapa JPU-nya? JPU dan pengacara setara Pak. Ya, setara.
Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi. Kalau sudah begini, ini gawat, ini negara. Saya mau tanya kenapa begini, Pak? Kenapa Pak Pemisu? Bapak tunjukkan saja suratnya, bahwa kami dilarang minta suratnya, dasar itu nanti akan kami jadikan untuk mengadukan mereka ke Mahkamah Agung, ke KY dan sebagainya. Nih teman-teman pers, kami memang dari advokat bukan abal-abal. Surat kuasa kami jelas. Ketua Majelis Hakim pun Ini tahu. kartu kami bukan abal-abal, kami adalah kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab. sumpah saya. Ya, minta tolong. Ya. Apa Jadi kalau alasan Pak Bapak Polisi tidak boleh membuat kami menangan masuk? Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasa dan dahsyatnya. Secara substantif lebih merupakan pelecehan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, juga telah merendahkan serta membuat tak berarti KUHP selaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang fungsi hakim, jaksa dan penasihat hukum advokat dalam praktek penanganan perkara pidana, di antaranya menghadiri, mendampingi kliennya, pemberian kuasa dalam setiap pemeriksaan di Kepolisian Republik Indonesia, serta mendampingi untuk melakukan pembelaan hukum di setiap waktu persidangan, dan untuk mendampingi kliennya saat di persidangan di hadapan badan peradilan sejak awal sampai dengan vonis dan seterusnya sampai dengan tingkat banding dan kasasi maupun sampai dengan peninjauan kembali atau herziening. Masya Allah, sahabatku ini Allah. Inikah hukum yang disebut dengan negara Indonesia, Republik Indonesia? Inikah hukum yang seperti dagelan? Allahu Akbar. Sahabatku, kami sampaikan fakta dan kebenaran. Kami sampaikan tentang aktual. Kami sampaikan betapa sedihnya kita melihat hukum yang diberlakukan di negeri Republik Indonesia yang terlalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Wahai Bapak anggota DPR, tolong lihat ini, dan ini adalah kerjanya kalian. Maaf, beribu maaf, kami habiskan uang untuk pajak, kami habiskan uang untuk kepentingan, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan sebagian dari uang rakyat untuk adalah keberadaan kalian. Tidak lain tidak bukan keberadaan kalian dengan adanya rakyat Indonesia. Maka mohon maaf wahai Bapak para penguasa, pikirkanlah, muhasabahlah diri kalian. Allahu Akbar, apa yang sudah kalian lakukan ini seperti yang terjadi yang sudah-sudah. Ini seperti Pangeran Diponegoro Jilid 2. Ini seperti Buya Hamka Jilid 2. Dan ini seperti ulama-ulama yang terdahulu yang berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Polsek Megamendung.